Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selundupkan benih lobster, 2 wanita ditangkap. Polda Banten tangkap influencer judi daring. Viral video dukungan ASN ke salah satu bakal calon Bupati Pandeglang. Menjadi pemadam kebakaran ternyata tidak hanya bertugas untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran. Sejumlah warga bisa meminta pertolongan ke petugas damkar untuk melakukan hal-hal yang sulit dilakukan. Seperti terjadi di Tangerang Selatan. Seorang warga meminta pertolongan kepada petugas damkar untuk mengganti 3 lampu bolham rumahnya yang berada di ketinggian sekitar 7 meter. Hal ini lantaran penghuni rumah takut ketinggian dan tidak mempunyai alat-alat yang memadai untuk mengganti lampu pada posisi tersebut. Petugas mengaku sempat mengalami kendala dikarenakan tidak adanya pijakan untuk mencapai posisi lampu. Namun hal tersebut bisa segera ditangani. Alhamdulillah. Tidak hanya itu, hal ini juga menjadi pertama kalinya damkar membantu memasang lampu rumah warga. Awalnya ada warga ngechat ke IG Damkar Kota Tangerang Selatan dimintai tolong untuk pemasang lampu. Lalu dari admin Damkar diarahkan ke nomor darurat Damkar. Lalu pihak rumah meminta telepon ke kami bahwa untuk dimintai pemasangan lampu. Nah, begitu Bang, itu ketinggian rumah tuh posisi lampu tuh berapa meter dan ada berapa lampu yang diganti? Untuk ketinggian lampu sekitar 7 meter ya, di lantai 2. Petugas Damkar Tangerang Selatan siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan dan tidak membeda-bedakannya. Ariel Maranus dan Sahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pasca kericuhan konser musik yang diselenggarakan di lapangan bola Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang membuat sebagian penonton marah dan membakar panggung, disesalkan sejumlah pihak. Penyelenggara event organizer di Banten meminta semua pihak menahan diri dan juga meminta panitia bertanggung jawab atas kericuhan di acara Lentera Festival. Konser musik yang banyak melibatkan vendor atau pihak ketiga dan panitia harus membackup dengan anggaran besar. Karena event musik seperti konser harus banyak melibatkan pengamanan. Salah satu I.O. yang ada di Banten yang sering membuat acara konser musik yaitu Rumah Bersatu Nusantara. Miris dengan kejadian konser Lentera Festival tersebut. Seharusnya sih tidak terulang ya, karena memang di event itu kuncinya komunikasi, baik dari pelaksananya dan talentnya itu harus bersinergi lah. Adapun hal-hal teknis di event itu pasti banyak kejadian-kejadian yang tak terduga. Jadi panitia pun harus siap sebenarnya. Makanya di event itu ada yang namanya safety event, keamanan itu utama. Jadi teman-teman juga harus siapkan itu dan eksternalnya. Terus yang kedua, modal kerja pun harus benar-benar disiapkan. Jangan sampai kita tidak siap dengan sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan di lain pihak, Dewan Pendiri Forum Ekonomi Kreatif Banten, Andi Suhud Trisna Hadi, mengungkapkan panitia konser tidak profesional karena tidak melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah setempat. Menyimpulkan bahwa ini ada ketidaksiapan panitia dalam menyelenggarakan sebuah event secara profesional. Itu terlihat sekali bahwa kalau kita pantau
di Instagram mereka, dari mulai post dan lain sebagainya, itu kita bisa lihatlah bahwa ini adalah sebuah penyelenggaraan yang memang sangat kurang persiapan. Dan dari kejadian ini jangan lupa bahwa banyak sekali yang dirugikan, apalagi terjadi di Tangerang seperti kemarin. Itu yang dirugikan adalah vendor, kemudian juga masyarakat luas yang sudah membeli tiket dan lain sebagainya. Kericuhan terjadi setelah penonton membeli tiket seharga Rp135.000, sedangkan panitia menghilang mendekati acara berjalan. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari kota Serang. Sejak berdiri tahun 2016 lalu, UMKM di Desa Inten Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, mampu membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Dari hanya mempekerjakan 5 orang, kini UMKM tersebut dapat mempekerjakan 30 orang untuk di bagian produksi dan 10 orang pemasaran. UMKM yang memproduksi snack atau makanan ringan seperti keripik pedas, basreng, jagung goreng, dan berbagai produk lainnya ini mampu membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat membantu perekonomian warga. Sejumlah pekerja mengaku sangat terbantu, sehingga mereka memiliki penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Udah lumayan kebantu buat mencukupi kebutuhan sehari-hari, membantu suami. Dan anak lah istilahnya. Mereka memilih bekerja di tempat ini karena bisa lebih dekat dengan keluarga. Sebelumnya pernah kerja nggak sih, Bu? Pernah kerja di Jakarta. Terus kenapa pilih kerja di sini, Bu? Biar dekat sama anak, sama keluarga aja di sini. Oh gitu. Terus Ibu kebantu nggak sih, Bu, dengan kerja di sini, Bu? Alhamdulillah buat jajan anak mah kebantu. Pemilik usaha ini sengaja mengambil tenaga kerja dari lingkungan sekitar agar bisa membantu ekonomi warga. Ini sih memang produksinya macam-macam kerupuk, kayak semacam basreng, terus sale, sistik, ada juga yang kayak semacam apa namanya basreng-basreng kayak begitulah Pak. Kalau untuk usaha ini ya kurang lebih udah sekitar 6 tahun setengahan lah. Saya pertama buka itu kalau nggak salah tahun 2016an lah Pak, kalau pertama buka. Ya di sini sih kurang lebih ada 30 orang. Semakin banyak permintaan snack di pasaran, dirinya pun sedikit kewalahan karena hampir semua pekerjaan dilakukan secara manual. Dirinya pun berharap ada bantuan modal dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.